Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 34, Colosseum, bagian 2. Keraguan tentang identitasnya kini lenyap sepenuhnya. Tuan rumah anehnya itu jelas tinggal di Roma. Keterkejutan dan kegelisahan akibat konfirmasi penuh atas kecurigaan Franz sebelumnya pasti tampak jelas di wajahnya. Karena sang komtes, setelah memandang wajahnya dengan bingung, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan ingin tahu apa yang terjadi. "Komtes," jawab Franz sama sekali tidak mempedulikan ejekannya. "Baru saja aku bertanya padamu apakah kau tahu sesuatu tentang wanita Albania di seberang sana? Sekarang aku mohon beritahu aku siapa suaminya itu." "Ah," jawab sang komtes, "aku tidak tahu lebih banyak daripadamu. Mungkinkah kau belum pernah melihatnya sebelumnya?" Pertanyaan macam apa itu? Sungguh khas Prancis. Apa kau tidak tahu bahwa kami, orang Italia, hanya punya mata untuk pria yang kami cintai? Benar, jawab Franz. Yang bisa kukatakan hanyalah, lanjut sang kontes sambil mengangkat lorgnetnya dan mengarahkannya ke balkon yang dimaksud. Pria itu, yang sejarahnya tidak kuketahui, menurutku seperti baru saja digali dari kubur. Ia lebih mirip mayat yang diizinkan oleh penggali kubur yang baik hati untuk meninggalkan kuburnya sejenak dan kembali mengunjungi dunia ini daripada manusia biasa. Betapa pucatnya dia. "Ah, dia memang selalu seputih yang kau lihat sekarang," kata Franz. "Kalau begitu kau mengenalnya?" Hampir berteriak sang komtes. "Oh, demi langit, ceritakanlah pada kami. Apakah dia vampir, mayat hidup kembali, atau apa?" "Aku pernah melihatnya sebelumnya, dan aku bahkan berpikir dia mengenali diriku. Dan aku bisa memahami," kata sang komtes sambil mengangkat bahunya yang indah seolah menggigil tak sadar, "bahwa siapapun yang pernah melihat pria itu tidak akan mudah melupakannya." Perasaan yang dialami Franz ternyata bukan hanya miliknya sendiri. Orang lain yang sama sekali tidak terlibat pun merasakan kecemasan dan kekhawatiran yang tak terjelaskan. "Nah," tanya Franz setelah sang kontes untuk kedua kalinya mengarahkan lorgnetnya ke balkon itu, "apa pendapatmu tentang tetangga di sebelah kita ini?" "Menurutku, dia tak lain adalah Lord Ruthven sendiri dalam wujud manusia." Perumpamaan baru terhadap Byron ini membuat Franz tersenyum. Meskipun ia harus mengakui bahwa jika ada sesuatu yang mampu membuat seseorang percaya pada keberadaan vampir, maka kehadiran pria misterius di hadapannya inilah yang paling mungkin. "Aku benar-benar harus mencari tahu siapa dia sebenarnya," kata Franz sambil berdiri dari tempat duduknya. "Tidak, tidak," seru sang komtes. "Kau tidak boleh meninggalkanku. Aku mengandalkanmu untuk mengantarku pulang." "Oh, sungguh, aku tidak bisa mengizinkanmu pergi." "Apakah mungkin," bisik Franz, "kau merasa takut?" "Aku akan memberitahumu," jawab sang komtes. "Byron benar-benar percaya pada keberadaan vampir, dan bahkan meyakinkanku bahwa ia pernah melihat mereka. Deskripsi yang ia berikan kepadaku sangat cocok dengan ciri-ciri dan watak pria di hadapan kita ini. Oh, dia persis seperti yang selama ini kubayangkan. Rambut hitam pekatnya, matanya yang besar, terang dan berkilauan, seolah menyala dengan api liar yang tidak berasal dari dunia ini. Dan pucatnya yang mengerikan itu. Perhatikan juga wanita yang menyertainya. Ia sama sekali berbeda dengan perempuan lain. Ia orang asing, asing sekali. Tak seorang pun tahu siapa dia atau dari mana asalnya. Pasti ia berasal dari ras yang mengerikan yang sama dengannya. Dan seperti dirinya, juga ahli dalam ilmu sihir. Aku mohon, jangan dekati dia. Setidaknya malam ini. Dan jika besok rasa penasaranmu masih sama besar, silahkan selidiki sepuasmu. Tapi malam ini, kau tidak boleh dan tidak akan kubiarkan pergi. Untuk itu, aku berniat mempertahankanmu hanya untuk diriku sendiri." Franz bersikeras bahwa ia tidak bisa menunda pencariannya hingga keesokan hari, karena banyak alasan. "Dengarkan aku," kata sang komtes, "dan jangan terlalu keras kepala.
Aku akan pulang sekarang. Aku mengadakan pesta di rumahku malam ini, jadi aku tidak mungkin tinggal sampai akhir opera. Sekarang, aku tidak percaya kau begitu kekurangan keluhuran hati, hingga menolak mengantar seorang wanita ketika ia bahkan bersedia memintanya padamu. Franz tidak punya pilihan lain selain mengambil topinya, membuka pintu balkon, dan menawarkan lengannya kepada sang komtes. Jelas dari sikapnya bahwa kegelisahannya bukanlah kepura-puraan. Dan Franz sendiri tidak bisa menahan rasa takut tahayul yang justru lebih kuat karena muncul dari berbagai kenangan yang saling menguatkan. Sementara ketakutan sang komtes berasal dari keyakinan naluriah yang terbentuk di benaknya oleh kisah-kisah liar yang ia dengar hingga ia percaya sebagai kebenaran. Franz bahkan bisa merasakan lengannya gemetar saat membantunya naik ke kereta. Setibanya di hotelnya, Franz menyadari bahwa sang komtes telah berbohong kepadanya tentang mengharapkan tamu. Sebaliknya, kepulangannya lebih awal dari jadwal tampaknya sangat mengejutkan para pelayannya. "Maafkan tipu daya kecilku ini," kata sang komtes sebagai jawaban atas komentar setengah menyalahkannya. Tapi pria mengerikan itu membuatku merasa sangat tidak nyaman, dan aku ingin sendirian agar pikiranku yang terguncang bisa tenang kembali. Franz berusaha tersenyum. "Jangan," katanya, "jangan tersenyum. Itu tidak cocok dengan ekspresi wajahmu, dan aku yakin itu bukan berasal dari hatimu. Namun janjikan aku satu hal." "Apa itu?" "Janjikan aku," kataku. "Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan, kecuali mengurungkan niatku untuk mencari tahu siapa pria ini. Aku punya lebih banyak alasan daripada yang bisa kau bayangkan untuk mengetahui siapa dia, dari mana asalnya, dan kemana tujuannya. Aku tidak tahu dari mana asalnya, tapi aku bisa dengan mudah memberitahumu kemana tujuannya, yaitu neraka, tanpa sedikit pun keraguan. Mari kita bicara hanya tentang janji yang ingin kau minta dariku," kata Franz. "Baiklah, kau harus berjanji padaku untuk segera kembali ke hotelmu dan tidak berusaha mengikuti pria ini malam ini. Ada hubungan tertentu antara orang-orang yang kita tinggalkan dan orang-orang yang kita temui setelahnya. Demi langit, jangan jadikan dirimu penghubung antara pria itu dan aku. Kejar dia sepuasmu besok, tapi jangan pernah membawanya mendekatiku. Jika kau tidak ingin melihatku mati ketakutan. Sekarang, selamat malam. Pergilah ke kamarmu dan cobalah tidur untuk melupakan semua kenangan malam ini. Sejujurnya, aku yakin aku tidak akan bisa memejamkan mata." Begitu selesai berkata, sang komtes meninggalkan Franz, membuatnya bingung apakah ia hanya sedang menggodanya atau ketakutan dan kegelisahannya memang nyata. Saat kembali ke hotel, Franz mendapati Albert sedang duduk malas di sofa, mengenakan jubah dan sandal sambil merokok. "Sahabatku," serunya sambil melompat berdiri. "Apakah benar kau ini? Aku tidak menyangka akan melihatmu sebelum besok." "Sahabatku," jawab Franz, "aku senang mendapat kesempatan ini untuk memberitahumu, sekali dan untuk selamanya, bahwa pandanganmu tentang wanita Italia sangat keliru. Aku kira kegagalan terus-menerus dalam urusan cintamu sendiri seharusnya sudah mengajarimu lebih baik sekarang. Demi jiwa, wanita-wanita ini akan membuat setan pun kebingungan membaca mereka. Lihat saja, mereka memberimu tangan mereka, memegang tanganmu erat-erat, berbisik-bisik, bahkan mengizinkanmu mengantar mereka pulang. Jika seorang Parisian melakukan seperempat dari perhatian manis ini, reputasinya akan hancur selamanya. Justru karena wanita di negeri indah ini, tempat terdengar suarasi seperti ditulis Dante, hidup sangat terbuka di depan umum. Mereka tidak perlu menyembunyikan apapun. Lagi pula, kau pasti menyadari bahwa Komtes benar-benar ketakutan. Takut pada apa? Pada pria terhormat yang duduk di balkon seberang bersama gadis Yunani cantik itu. Aku justru bertemu dengan mereka di lobi setelah pertunjukan selesai. Dan demi hidupku, aku tidak mengerti dari mana kau mendapat bayangan tentang dunia lain itu. Aku jamin, hantu yang kau maksud itu adalah pria yang sangat tampan, berpakaian luar biasa,
Bahkan dari potongan pakaiannya, aku yakin jasnya dibuat oleh penjahit Paris terkemuka. Mungkin Blin atau Human. Memang agak terlalu pucat, tapi kau tahu, pucat selalu dianggap sebagai bukti kuat keturunan aristokrat dan pendidikan terhormat. Franz tersenyum. Ia ingat betul bahwa Albert sangat bangga karena kulitnya sendiri tidak berwarna. Nah, itu justru memperkuat pendapatku, kata Franz, bahwa kecurigaan Komtes benar-benar tidak masuk akal. Apakah dia berbicara di dekatmu? Apakah kau menangkap ucapannya? Ya, tapi dia berbicara dalam dialek Romaik. Aku tahu itu dari campuran kata-kata Yunaninya. Aku tidak tahu apakah pernah kuberitahu padamu bahwa saat kuliah dulu, aku cukup mahir dalam bahasa Yunani. Jadi dia berbicara bahasa Romaik. Kurasa begitu. Itu memastikannya, gumam Franz. Pasti dia, tanpa diragukan lagi. Apa katamu? Tidak apa-apa, tapi katakan apa yang sedang kau pikirkan saat aku masuk tadi. Oh, aku sedang menyusun kejutan kecil untukmu. Benarkah? Seperti apa? Begini, kau tahu kan mustahil mendapatkan kereta? Tentu, dan aku juga tahu kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Nah, dalam kesulitan ini ada sebuah ide cemerlang muncul di kepalaku. Franz memandang Albert seolah tidak terlalu percaya pada gagasan imajinasinya. Dengar Tuan Franz, seru Albert. Kau layak ditantang duel karena pandangan penuh keraguan dan ketidakpercayaan yang baru saja kau tunjukkan padaku. Dan aku berjanji akan memberimu kepuasan seorang pria jika rencanamu ternyata secemerlang yang kau klaim. Baiklah, dengarkan aku. Aku mendengarkan. Kau setuju bukan bahwa mendapatkan kereta adalah hal mustahil? Aku setuju. Dan kita juga tidak bisa mendapatkan kuda? Benar, kita sudah menawarkan jumlah berapapun tapi gagal. Nah, bagaimana kalau kita pakai gerobak? Aku yakin benda semacam itu bisa didapat. Sangat mungkin. Dan sepasang lembu, semudah mendapatkan gerobaknya. Nah, kau lihat sahabatku, dengan gerobak dan sepasang lembu, urusan kita bisa diatasi. Gerobaknya harus dihias dengan indah. Dan jika kau dan aku berpakaian seperti petani Neapolitan, kita bisa menciptakan pemandangan yang mencolok, seperti lukisan indah karya Leopold Robert. Akan jauh lebih efektif jika Komtes mau bergabung dengan kita. Mengenakan kostum petani dari Puzzoli atau Sorrento. Kelompok kita akan menjadi lengkap, terutama karena Komtes cukup cantik untuk memerankan seorang Madonna. Nah, kata Franz, kali ini Tuan Albert, aku harus mengakui kau benar-benar mendapat ide yang luar biasa. Dan benar-benar nasional juga, jawab Albert dengan bangga. Hanya sebuah topeng yang diambil dari perayaan kita sendiri. Haha, hai, kalian orang-orang Roma, kalian mengira bisa membuat kami, orang asing yang malang, berjalan di belakang prosesi kalian seperti Lazzaroni. Hanya karena tidak ada kereta atau kuda di kota miskin kalian ini. Tapi kalian tidak mengenal kami. Ketika kami tidak bisa mendapatkan satu hal, kami menciptakan hal lain. Apakah kau sudah memberitahu ide gemilangmu ini kepada siapapun? Hanya kepada tuan rumah kita. Saat pulang tadi, aku memanggilnya dan menjelaskan apa yang kuinginkan. Ia meyakinkanku bahwa tidak ada yang lebih mudah daripada menyediakan semua yang kuminta. Hanya satu hal yang kusesalkan. Ketika kusuruh dia melapisi tanduk lembu dengan emas, ia bilang tidak akan sempat, karena proses itu butuh 3 hari. Jadi kita harus rela tanpa hiasan kecil itu. Di mana dia sekarang? Siapa? Tuan rumah kita? Pergi mencari kereta kita. Besok mungkin sudah terlambat. Jadi dia akan bisa memberi jawaban malam ini. Oh, aku menantikannya setiap saat. Tepat saat itu pintu terbuka dan kepala Signor Pastrini muncul. Permesso, tanyanya. Tentu saja, seru Franz. Masuklah tuan rumahku. Nah, kalau begitu, tanya Albert dengan bersemangat. Apakah kau sudah menemukan gerobak dan lembu yang kita inginkan?
Lebih baik dari itu, jawab Signor Pastrini dengan sikap seorang yang sangat puas pada dirinya sendiri. Hati-hati tuan rumahku yang baik, kata Albert. Lebih baik sering menjadi musuh bagi cukup baik. Serahkan saja urusan ini padaku yang mulia, jawab Signor Pastrini dengan nada penuh keyakinan diri. Tapi apa yang sudah kau lakukan? Tanya Franz. Katakan terus, kawan baik. Yang mulia pasti tahu, jawab pemilik penginapan sambil membusungkan dada, bahwa Count of Monte Cristo tinggal di lantai yang sama dengan kalian. Aku kira kami memang tahu itu, seru Albert. Karena gara-gara itulah kami terpaksa berdesakan di kamar kecil ini seperti dua mahasiswa miskin di ganggang Paris. Nah, Count of Monte Cristo telah mendengar kesulitan kalian, mengutus seseorang untuk menawarkan tempat duduk di keretanya dan 2 tempat duduk di jendela Palazzo Rospoli miliknya. Kedua sahabat itu saling memandang dengan keterkejutan tak terkatakan. Tapi menurutmu, tanya Albert, apakah kita boleh menerima tawaran semacam itu dari orang asing? Siapa sebenarnya Count of Monte Cristo ini? Tanya Franz kepada tuan rumahnya. Seorang bangsawan besar, tapi entah dari Malta atau Sisilia. Aku tidak bisa memastikan. Yang pasti ia bangsawan seperti keluarga Borghese dan kaya seperti tambang emas. Menurutku, kata Franz berbisik pada Albert, jika orang ini memang sehebat pujian tuan rumah kita, ia pasti akan menyampaikan undangannya melalui saluran yang lebih layak. Bukan dengan cara yang tidak sopan seperti ini. Ia pasti akan mengirim surat atau tepat saat itu seseorang mengetuk pintu. Masuklah, kata Franz. Seorang pelayan mengenakan seragam yang mewah dan elegan muncul di ambang pintu lalu menyerahkan 2 kartu kepada pemilik penginapan, yang segera menyerahkannya kepada kedua pemuda itu. Ia berkata, mohon sampaikan ini dari Count of Monte Cristo kepada Vicomte Albert de Morcerf dan Tuan Franz d'Epinay. Count of Monte Cristo, lanjut sang pelayan. Mohon izin kepada para tuan untuk mengunjungi mereka sebagai tetangga dan akan merasa terhormat jika diberitahu kapan waktu yang tepat untuk bertemu. Demi Tuhan Franz, bisik Albert. Tidak banyak yang bisa dikritik di sini. Sampaikan pada Count, jawab Franz, bahwa kami akan dengan senang hati mengunjunginya. Pelayan itu membungkuk dan pergi. Inilah yang kusebut cara menyerang yang elegan, kata Albert. Kau benar sekali, Signor Pastrini. Count of Monte Cristo jelas pria dengan pergaulan luas dan tata krama tingkat tinggi. Jadi kalian menerima tawarannya? Tanya tuan rumah. Tentu saja, jawab Albert. Meski aku harus akui, aku menyesal harus melepas ide gerobak dan kelompok petani kita. Itu pasti akan menciptakan efek luar biasa. Dan kalau bukan karena jendela di Palazzo Rospoli sebagai gantinya atas kehilangan rencana indah kita, aku mungkin akan tetap bersikeras pada rencana awalku. Bagaimana menurutmu, Franz? Oh, aku setuju denganmu. Jendela di Palazzo Rospoli saja sudah cukup meyakinkanku. Sebenarnya sebutan tentang 2 tempat di Palazzo Rospoli mengingatkan Franz pada percakapan yang ia dengar malam sebelumnya di reruntuhan Colosseum antara orang misterius itu dan si Transteverin, di mana orang berjubah itu berjanji akan membebaskan seorang tahanan yang dihukum mati. Dan jika orang berjubah itu ternyata seperti yang yakin dirasakan Franz, sama dengan orang yang baru saja dilihatnya di Teatro Argentina, maka ia bisa memastikan identitasnya dan melanjutkan penyelidikannya dengan mudah dan bebas. Franz menghabiskan malam itu dalam mimpi-mimpi kacau tentang 2 pertemuannya dengan sang pengganggu misterius. Dan dalam renungan saat terjaga tentang apa yang akan terjadi esok hari. Hari berikutnya pasti akan mengungkap segala keraguan dan kecuali tetangga dekat dan calon sahabatnya, Count of Monte Cristo memiliki cincin giges yang memungkinkannya menjadi tak terlihat, sangat pasti ia tidak akan lolos kali ini. Pukul 8 pagi, Franz sudah bangun dan berpakaian rapi. Sementara Albert, yang tidak punya alasan sama untuk bangun pagi, masih tertidur lelap. Tindakan pertama Franz adalah memanggil tuan rumahnya yang segera datang dengan kerendahan hati seperti biasa. Maaf, Signor Pastrini, tanya Franz.
Bukankah hari ini ada eksekusi yang dijadwalkan? Ya, Yang Mulia. Tapi jika tujuan pertanyaan Anda adalah untuk mendapatkan jendela tempat menyaksikannya, Anda terlalu terlambat. Oh tidak, jawab Franz. Aku tidak berniat begitu. Dan bahkan jika aku ingin menyaksikan pemandangan itu, aku bisa melakukannya dari Monte Pincio, bukan? Ah, seru tuan rumah. Aku tidak menyangka Yang Mulia akan memilih bergaul dengan gerombolan orang kasar yang selalu berkumpul di bukit itu, yang memang mereka anggap milik mereka sendiri. Mungkin aku tidak akan pergi, jawab Franz. Tapi kalau aku berubah pikiran, beri aku rincian eksekusi hari ini. Rincian apa yang ingin Yang Mulia dengar? Jumlah orang yang dihukum mati, nama mereka, dan jenis hukuman mati yang akan mereka terima. Betul sekali Yang Mulia. Baru beberapa menit lalu mereka membawakanku tavoletas. Apa itu? Semacam papan kayu yang digantung di sudut-sudut jalan pada malam sebelum eksekusi. Berisi kertas yang mencantumkan nama terpidana, kejahatan mereka, dan cara hukumannya. Penghukuman publik ini bertujuan agar semua umat Katolik yang saleh dapat mendoakan para terpidana malang itu, terutama memohon kepada surga agar mereka diberi pertobatan yang tulus. Dan papan-papan ini dibawakan padamu agar kau bisa menambahkan doamu pada doa orang-orang saleh ya? Tanya Franz agak ragu. Oh tidak Yang Mulia, aku tidak punya waktu untuk urusan orang lain selain urusanku sendiri dan tamu-tamuku yang terhormat. Tapi aku membuat kesepakatan dengan orang yang menempelkan pengumuman itu. Dan ia membawakannya padaku seperti membawakan poster pertunjukan, agar jika ada tamu di hotelku yang ingin menyaksikan eksekusi, mereka bisa mendapatkan semua informasi yang diperlukan tentang waktu dan tempatnya. Demi Tuhan, itu perhatian yang sangat halus darimu, Signor Pastrini, seru Franz. Nah, Yang Mulia, jawab pemilik penginapan sambil tertawa kecil dan menggosok-gosok tangannya dengan puas. Aku rasa aku berhak mengatakan bahwa aku tidak mengabaikan apapun untuk mendapatkan dukungan dan patronase para tamu terhormat di hotel sederhana ini. Aku melihatnya dengan jelas tuan rumahku yang paling baik, dan kau bisa percaya padaku untuk memuji perhatianmu yang luar biasa ini, dimanapun aku pergi. Sementara itu, mohon tunjukkan padaku salah satu tavoletas itu. Tidak ada yang lebih mudah daripada memenuhi permintaan Yang Mulia, kata pemilik penginapan itu sambil membuka pintu kamar. Aku sudah memasang satu di lantai dekat apartemenmu. Lalu mengambil papan itu di dinding. Ia menyerahkannya kepada Franz yang membaca sebagai berikut. Masyarakat diinformasikan bahwa pada hari Rabu 23 Februari, hari pertama karnaval, eksekusi akan dilangsungkan di Piazza del Popolo atas perintah pengadilan Rota terhadap dua orang bernama Andrea Rondolo dan Peppino alias Rocca Priori. Yang pertama terbukti bersalah atas pembunuhan seorang imam terhormat dan teladan bernama Don Cesar Torlini, kanon gereja Saint John Lateran. Sedangkan yang kedua terbukti sebagai kaki tangan dari bandit kejam dan berdarah dingin Luigi Vampa beserta gerombolannya. Terpidana pertama akan dihukum mazzolato, sedangkan terpidana kedua akan dipenggal. Doa semua umat Kristen yang saleh dimohonkan bagi kedua orang malang ini. Semoga Tuhan menyadarkan mereka akan dosa-dosanya dan menganugerahkan pertobatan yang tulus atas kejahatan mereka. Ini persis seperti yang didengar Franz malam sebelumnya di reruntuhan Koloseum. Tidak ada perbedaan dalam programnya, nama terpidana, kejahatan mereka, dan cara hukumannya. Semuanya sesuai dengan informasi sebelumnya. Sangat mungkin si Transteverin tak lain adalah bandit Luigi Vampa sendiri. Dan pria berjubah itu adalah orang yang dikenalnya sebagai Sinbad si pelaut. Yang kini, seperti yang pernah dilakukannya di Porto Vecchio dan Tunis, tampaknya masih melanjutkan ekspedisi filantropisnya di Roma. Waktu terus berjalan dan Franz merasa perlu membangunkan Albert. Namun tepat saat ia bersiap menuju kamarnya, sahabatnya itu masuk ke ruangan dengan pakaian lengkap untuk hari itu. Antisipasi kesenangan karnaval telah membuatnya bangun jauh lebih awal dari biasanya. Nah, Signor Pastrini yang baik, kata Franz kepada tuan rumahnya. Karena kami berdua sudah siap, apakah menurutmu kami bisa langsung mengunjungi Count of Monte Cristo?
Tentu saja, jawabnya. Count of Monte Cristo selalu bangun pagi. Aku bisa menjamin ia sudah bangun selama 2 jam. Kalau begitu, menurutmu kami tidak akan mengganggu jika langsung mengunjunginya? Oh, aku yakin sekali. Aku yang akan bertanggung jawab jika ternyata aku salah. Kalau begitu, apakah kau siap, Albert? Sempurna. Marilah kita pergi dan sampaikan terima kasih terbaik atas keramahannya. Ya, mari kita lakukan. Tuan rumah mendahului kedua sahabat itu menyeberangi lantai, yang hanya memisahkan mereka dari apartemen sang Count, lalu menekan bel. Saat pintu dibuka oleh seorang pelayan, ia berkata, "Tuan-tuan Perancis." Pelayan itu membungkuk hormat dan mengundang mereka masuk. Mereka melewati 2 ruangan yang dihias mewah, jauh melebihi ekspektasi mereka di bawah atap Signor Pastrini, dan dibawa ke ruang tamu yang elegan. Karpet Turki termahal menutupi lantai, dan sofa, kursi santai, serta divan paling empuk dan mengundang menawarkan bantal-bantal tebal yang nyaman bagi siapapun yang ingin beristirahat. Lukisan-lukisan indah karya pelukis ternama menghiasi dinding, diselingi trofi perang yang megah, sementara tirai tebal dari permadani mahal menggantung di depan setiap pintu ruangan. "Jika Yang Mulia berkenan duduk," kata pelayan itu, "aku akan memberitahu Count bahwa kalian sudah tiba." Dengan kata-kata itu, ia menghilang di balik salah satu tirai permadani. Saat pintu terbuka, suara guzla terdengar oleh kedua pemuda itu. Namun segera menghilang karena pintu ditutup dengan cepat. Hanya membiarkan satu alunan harmoni yang kaya masuk. Franz dan Albert saling memandang, lalu memandang kemegahan ruangan itu. Segalanya tampak semakin megah saat dilihat untuk kedua kalinya. "Nah," kata Franz kepada sahabatnya, "apa pendapatmu tentang semua ini?" "Demi jiwa, sahabatku, menurutku tetangga kita yang elegan dan perhatian ini pasti entah seorang spekulan saham yang sukses bermain di dana Spanyol atau seorang pangeran yang bepergian secara diam-diam." "Diam, diam," jawab Franz. "Kita akan segera tahu siapa dia. Dia datang." Saat Franz berbicara, ia mendengar suara pintu berputar pada engselnya dan hampir seketika tirai permadani disibakkan. Lalu pemilik semua kekayaan ini berdiri di hadapan kedua pemuda itu. Albert langsung berdiri menyambutnya, namun Franz seakan terpaku di kursinya. Karena pada sosok yang baru saja masuk itu, ia mengenali bukan hanya pengunjung misterius Colosseum dan penghuni balkon di Teatro Argentina, tetapi juga tuan rumah luar biasanya di Monte Cristo.